Kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur terus bertambah. Angkanya kini bahkan hampir menyusul jumlah kasus di DKI Jakarta. Munculnya klaster baru, yaitu klaster jenazah, diduga menjadi salah satu penyumbang tingginya kasus penularan COVID-19 di Jawa Timur. Klaster jenazah muncul setelah aksi sejumlah oknum yang memaksa membawa pulang jenazah yang divonis positif corona. Di antaranya kasus pengambilan paksa jenazah seorang pengemudi ojek online dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kasus penghadangan pihak keluarga di Pamekasan, Jawa Timur yang tak terima jenazah PDP dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Dan juga kasus pengambilan paksa jenazah dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Klaster jenazah kini pun mulai menuai korban setelah polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus Rumah Sakit Paru. Istri dari salah satu tersangkanya dinyatakan positif COVID-19. Dari Surabaya dan Pamekasan, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan menanyakan perkembangan terkini ya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Truno Mbak Yudo. Rati, Mbak Vita, selamat pagi. Iya, Pak, kita ingin dapat informasi terbaru, Pak. Ini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengambilan paksa jenazah ya di Surabaya, Jawa Timur. Informasi terbaru yang bisa disampaikan, Pak? Baik, benar Mbak Vita, Mbak Rati, kami laporkan dulu ya bahwasannya untuk keempat tersangka ini statusnya kan sudah tersangka dan kemudian sudah kita lakukan proses penahanan terkait dengan adanya pengambilan secara tanpa protokol dan juga memaksa. Ya, kemudian terhadap empatnya pada proses penyidikan oleh Polda Jawa Timur itu dilakukan pembantaran ya. Pembantaran di sini adalah berlaku apabila memang pasien sakit ya dan harus menerima layanan medis. Nah, kemudian kenapa dibantarkan? Perkembangan dibantarkan karena memang kondisi jenazah yang dijemput adalah ibunya ya dari keempat anak ini itu sudah terpapar atau terkonfirmasi positif pada hasil swab yang dilakukan oleh rumah sakit. Maka kita berlakukan isolasi. Kemarin dari pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polda Jatim itu membantarkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan kemudian protokol juga ya namanya testing, tracing kita akan lakukan. Testingnya diantaranya adalah kita melakukan rapid test. Dan pada saat rapid test itu hasilnya adalah reaktif ya. Nah, kalau reaktif tentu kembali lagi testingnya apalagi kita tingkatkan menjadi swab yang masih kita tunggu. Nah, hari ini sudah hari ke-14, artinya kita tetap melakukan treatment oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Polda Jawa Timur, melihat dan menunggu hasil dari swab sementara ini. Kalau untuk proses penyidikan masih terus berlangsung, Mbak, seperti itu. Pak, kalau 4 tersangka ini sebenarnya adakah salah satu dari mereka yang memperlihatkan gejala mereka ini memang COVID-19 atau memang ini peraturannya harus di rapid test saja tapi tidak ada gejala sama sekali dari keempat tersangka ini? Ya, protokol kesehatan nih Mbak ya yang tetap kita berlakukan. Ada gejala atau tidak ada gejala tentu secara klinis yang bisa secara sains ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa metode yang kita lakukan misalnya kemarin rapid ya, reaktif, maka langkah lanjutnya ya tetap swab. Artinya apabila nanti hasil swab ya menunjukkan bahwasannya juga mendukung apa yang dihasilkan dari rapid test reaktif kemudian positif, ya kita lakukan treatment, artinya perawatan-perawatan tenaga medis melalui Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nah, ini harus diberlakukan sampai dengan tuntas, baru proses ini bisa diteruskan. Karena juga dalam protokol proses penyidikan, tersangka maupun penyidik dan juga saksi-saksi ini juga kan harus ada suatu protokol ya, apalagi jelas-jelas sudah ada rapid test positif atau reaktif ya.
ini harus dilakukan treatmentnya, yaitu perawatan. Ini yang harus kita lakukan, Mbak. Jadi kita ingin menegaskan, Pak, jadi rapid test yang dilakukan terhadap 4 orang tersangka ini karena memang sempat ada kontak begitu ya ketika melakukan Betul. pemaksaan atau Pengambilan jenazah ya. Betul sekali, karena kita dapat keterangan dari Rumah Sakit Paru yang ada di Surabaya, dijelaskan bahwasannya jenazah atau ibu dari keempat tersangka ini sudah terpapar, terkonfirmasi COVID-19, maka protokol jadi diberlakukan. Nah, inilah menjadi suatu pembelajaran ya. Artinya yang disebutkan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Dr. Muhammad Fadil Imran, ini merupakan preventive justice selain daripada efek deteran ya bagi tersangka sendiri dan keluarganya serta bagi masyarakat lain ya, bahwasannya benar adanya COVID-19 ini mampu memaparkan atau menularkan ya kepada semuanya, tidak lihat siapapun. Kita paham betul bagaimana budaya sebelum ada pandemi kita memuliakan jenazah, warga, kerabat, apalagi orang tua. Namun masa pandemi ini ada protokol yang memang harus kita patuhi. Ini kuncinya, disiplin adalah vaksin dari obat COVID-19 saat ini. Iya, tentu ini pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit ya Pak terkait dengan rapid test ini. Tapi bagaimana untuk kemudian kondisi kesehatan dari 4 tersangka ini Pak? Apakah ada gejala dan adakah informasi soal misalnya punya penyakit bawaan dan lain sebagainya? Iya, untuk masalah medis ya tentu ini masih dalam tahapan treatment dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk gejala tadi saya sampaikan tidak ada gejala, namun untuk sejauh ini sudah masuki hari ke-14 tadi ya saya sampaikan tidak ada hal-hal yang memang secara kesehatan ini menjadi hal yang menonjol atau dilaporkan oleh Rumah Sakit Bayangkara menjadi suatu perhatian. Artinya kondisinya Namun semuanya sehat ya Pak ya? Ya, namun tetap treatment kita laksanakan layanan medis. Inilah fungsi dari kepolisian, selain daripada penyidikan juga memberikan layanan kesehatan, dan Rumah Sakit Bayangkara juga memberikan layanan kesehatan kepada tersangka. Baik Pak Kabid Humas, kalau berbicara mengenai si para tersangka ini berarti menunggu hasil swab tesnya, kemudian kalau memang sudah negatif mereka akan kembali menjalani sanksi pidana yang dilakukannya. Betul sekali. Jadi nunggu hasil swab. Kalau swab nanti juga positif, berarti kita lakukan treatment. Namun kalau negatif, kita kembali masih tetap isolasi sampai dengan 14 hari berikutnya. Nanti kita lakukan swab lagi, ya. Swab lagi sampai betul-betul tuntas. Apa yang disampaikan Pak Kapolda Jawa Timur selalu bekerja dengan tuntas. Nanti proses penyidikannya tetap berlaku pada aturan undang-undang yang berlaku. Sebenarnya kalau untuk tersangka ini jeratan hukumannya apa sih Pak nantinya? Ya, kita dari penyidik ya, penyidik ini melihat dari beberapa unsur perbuatan yang mendasari dari alat bukti ya. Ini ada undang-undang tentang wabah penyakit ya, undang-undang karantina, kemudian juga ada KUHP terkait dengan penguasaan, pemulasaraan dan juga protokol kesehatan ada pada petugas di medis ya atau di rumah sakit. Nah, ini diambil secara paksa tanpa protokol. Tentunya undang-undangnya juga berlaku KUHP yaitu pasal 212, 214, kemudian 216 KUHP. Oke. Alasan dari para tersangka ini apa sih Pak kalau dari perkembangan penyelidikan pihak kepolisian kemudian melakukan pengambilan paksa terhadap jenazah COVID? Ya, jadi begini Mbak. Tadi saya sampaikan ya, seluruh masyarakat Indonesia ini seluruhnya terbiasa ya memuliakan, termasuk siara agama juga memuliakan jenazah ya dengan akidah yang berlaku dan budaya yang berlaku. Nah, ini kan masa pandemi, tetap alasannya adalah ingin memuliakan jenazah. Namun juga demikian kami dari kepolisian tidak henti-hentinya melakukan edukasi, silaturahim ya kepada tokoh masyarakat, stakeholder supaya ini meneruskan terkait dengan informasi protokol. Dan tentunya MUI juga sudah menyatakan ada hal yang memang sah dilakukan dengan pada masa pandemi ini dengan protokol kesehatan yang berlaku. Iya, Pak Kabid, mungkin singkat saja Pak hal-hal yang ingin disampaikan dan penegasan sekali lagi bahwa kalau ada pihak-pihak yang kemudian melakukan pengambilan jenazah secara paksa, ada ancaman hukuman yang kemudian menanti. Ya, pertama sebelum ancaman hukuman ya, kami himbau ya, himbauan dari Bapak Kapolda Jawa Timur selalu menggelorakan. Yang pertama, kita ini dari kepolisian ya inginnya adalah melakukan pencegahan ya, pencegahan penularan atau mata rantai penularan dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua,
kami juga berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi untuk memberikan treatment atau layanan kesehatan apabila dirasa ini adanya terpapar COVID-19, walaupun tersangka ataupun bukan. Kita dengan Kampung Tangguh juga memberikan suatu masukan, saran, dan juga intervensi kepada kampung-kampung. Yang ketiga, masalah penegakan hukum. Ya, tentunya ini menjadi suatu tindak pidana dengan unsur perbuatan yang didasari dari hasil penyelidikan dan penyidikan alat bukti yang sah. Kemudian ini bisa dikenakan sanksi. Selain daripada mengancam jiwanya, juga akan mengancam bagi orang lain. Baik. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Kombes Trunoyudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, untuk informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali, Bapak. Tetap jaga kesehatan selalu. Poin penting yang dapat kita ambil adalah selain pengambilan paksa jenazah ini, selain juga bisa menularkan penyakitnya, ada sanksi pidana, ada potensi ya, 100 juta rupiah, dan bisa juga dipidanakan 1 tahun. Nah, ini harap berhati-hati ya. Ini sebagai pengingat kita ya, sebagai masyarakat juga, bahwa ada kok ini ancaman hukuman yang kemudian akan menanti jika melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya berlaku. Nah, sesaat lagi kita akan kembali hadir seperti tadi yang Kamaratih sampaikan di awal pembuka kita pagi hari ini. Kita akan membahas di segmen Dialog Apa Kabar Indonesia pagi hari ini mengenai yang menjadi polemik ya saat ini ya, mengenai rancangan undang-undang ya. Ya, rancangan undang-undang HIP atau Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini kabarnya dihentikan sementara pembahasannya oleh DPR. Tapi ini sebenarnya sudah banyak masukan dari berbagai pihak mengenai rancangan undang-undang HIP. Bagaimana? Kita akan bahas lebih detail. Ada analisis politik, kemudian ada politisi PDIP, dan juga ada dari pihak PA212. Kita nanti akan menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.